Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 Masalah 4 ingin mempresentasikan hasil observasi kami. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan nama kami dulu. Saya Ifadila. Saya Niliani. Saya Saputri Murti. Saya Devina Kayang. Bab 1 pendahuluan. Pendidikan sekolah memainkan peran penting dalam membentuk karakter siswa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian siswa terhadap lingkungan sekitar. Alasan pentingnya melakukan observasi adalah 1. Mengumpulkan data akurat, 2. Memahami perilaku, 3. Mengidentifikasi pola, 4. Mengembangkan teori, 5. Menguji hipotesis. Kaitan masalah dengan lingkungan selama ini. 1. Pengelolaan sampah, 2. Konservasi air, 3. Penghijauan, 4. Pengurangan polusi, 5. Pendidikan lingkungan. Manfaat bagi kehidupan sehari-hari. 1. Menambah pengetahuan, 2. Membantu pengambilan keputusan, 3. Melatih kepekaan, 4. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis, 5. Mendukung komunikasi dan interaksi sosial. Yang terakhir, mencegah kesalahan. Hubungan dengan materi pembelajaran. Observasi berhubungan erat dengan pembelajaran karena melalui observasi, siswa dapat melihat langsung objek atau peristiwa yang dipelajari, sehingga materi menjadi lebih nyata dan mudah dipahami. Observasi juga membantu menghubungkan dengan praktik, melatih keterampilan berpikir kritis, serta membuat proses belajar lebih efektif dan bermanfaat. Rumusan masalah. Apa yang menjadi objek atau kegiatan yang diamati? Bagaimana proses berlangsung kegiatan objek yang diamati? Faktor apa saja yang mempengaruhi kegiatan atau objek tersebut? Yang terakhir, apa hasil atau dampak dari kegiatan objek yang diamati? Tujuan observasi. 1. Mengetahui kondisi lingkungan sekolah secara langsung baik fisik maupun non-fisik. 2. Mengidentifikasi sarana dan prasarana yang ada di sekolah. 3. Melihat bagaimana kebersihan, kenyamanan, dan keindahan lingkungan sekolah. 4. Mengetahui interaksi antara warga sekolah, guru, siswa, dan staf dengan lingkungan sekolah. 5. Membandingkan kondisi nyata di lapangan dengan teori yang ada di kelas. 6. Melatih siswa agar lebih peka, kritis, dan peduli terhadap lingkungan sekolah. Manfaat. 1. Menambah pengetahuan melalui pengalaman langsung. 2. Menghubungkan teori dengan praktek sehingga pembelajaran lebih nyata. 3. Melatih keterampilan berpikir kritis dan menganalisis data. 4. Meningkatkan keaktifan belajar karena siswa terlibat langsung. 5. Menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Bab 2. Tinjauan pusaka. Ekosistem sekolah adalah sistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi di lingkungan sekolah. Ekosistem sekolah memiliki beberapa komponen utama, yaitu tanaman, hewan, dan manusia. Tanaman dapat berupa tanaman hias atau tanaman pangan yang ditanam di kebun sekolah. Keseimbangan alam adalah keserasian antara komponen alam seperti udara, air, tanah, dan makhluk hidup. Penting untuk menjaga keseimbangan alam untuk memastikan keberlangsungan hidup di bumi dan menjaga keanekaragaman hayati. Perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca global yang signifikan, disebabkan oleh faktor alam dan aktivitas manusia seperti polusi. Dampaknya dapat berupa kenaikan suhu global, perubahan pola hujan, dan peningkatan frekuensi bencana alam. Cuaca adalah keadaan atmosfer selalu tepat pada waktu tertentu yang dapat berupa cerah, berawan, hujan, ataupun badai. Cuaca dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu, kelembapan, dan tekanan udara. Indonesia memiliki 2 musim utama, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau terjadi antara April hingga September dengan curah kering. Sedangkan musim hujan terjadi antara Oktober hingga Maret dengan cuaca hujan tinggi. Perubahan musim ini dipengaruhi oleh angin muson dan posisi geografis Indonesia. Ketiga, lokasinya di Taman Satu Gagebo. Ini jam 12 alat dan bahan alatnya berupa buku catatan dan pulpen untuk mencatat hasil pengamatan observasi, kamera untuk mendokumentasikan tanaman, kaca pembesar untuk mengamati bagian kecil dari tanaman, penggaris untuk mengukur tinggi tanaman, bahannya air untuk uji kelembapan dan penyiraman, pupuk sebagai bahan tambahan untuk uji coba kesuburan, lembar penilaian atau formulir observasi sebagai panduan untuk mencatat aspek-aspek yang diamati seperti warna daun, tekstur batang, dan kondisi tanah. Langkah kegiatan. Pertama, menentukan lokasi observasi. Dari area sekolah yang terdapat tanaman hidup maupun mati, misalnya di taman sekolah. 2. Menyiapkan alat dan bahan seperti buku catatan, alat tulis, kamera HP, lembar observasi, penggaris, kaca pembesar, dan sarung tangan jika diperlukan. 3. Melakukan pengamatan langsung. Apakah daun buah hijau segar, menguning ataupun kering? Apakah terdapat serangan hama ataupun penyakit? Apakah batang kuat ataupun rapuh? 4. Mendokumentasikan hasil. Foto tanaman sebagai dokumentasi. Catat semua hasil pengamatan dengan detail pada buku catatan atau lembar penilaian. 5. Menganalisis hasil observasi. Yang keenam, menyusun hasil laporan observasi. Langkah-langkah menentukan tujuan observasi, misalnya mengetahui kondisi tanaman di sekitar sekolah, mengamati ciri-ciri fisik tanaman seperti warna daun, kondisi batang, dan akar. Menggunakan alat seperti buku catatan, kamera HP, atau lembar observasi. Mencatat hasil pengamatan di buku catatan atau lembar observasi.
pengamatan jika diperlukan untuk keakuratan data. Pengertian. Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan, mencatat, mengolah, menyimpan, dan menyajikan data atau informasi dalam bentuk tulisan, gambar, suara, maupun video agar dapat digunakan kembali sebagai bukti, referensi, atau sumber informasi. Langkah-langkah. Menyiapkan kamera HP untuk memfoto tanaman yang akan diamati. Mengambil gambar dari bagian penting tanaman, daun, batang, dan akar. Memfoto tanaman dari jarak dekat dan jauh agar terlihat detail. Memberikan keterangan pada foto, nama tanaman, tanggal, dan waktu pengambilan. Menyertakan foto dalam laporan observasi sebagai bukti visual. Analisis data. Analisis data observasi tanaman. Objek yang diamati. Beberapa tanaman hias di area taman sekolah tampak terlihat tidak sehat. Ciri-ciri. Daun berubah warna menjadi kuning, mudah rontok, dan batang rapuh. Analisis berdasarkan ekosistem lingkungan. Aspek ekosistem. Kelembapan tanah. Tanah di sekitar tanaman sangat kering dan retak, menandakan kekurangan air dan dapat dipengaruhi oleh cuaca panas. Kelembapan tanah. Tanah di sekitar tanaman sangat kering dan retak, menandakan kekurangan air dan dapat dipengaruhi oleh cuaca panas. Kondisi tumbuhan, daun layu, menguning, dan batang rapuh, menandakan tidak ada perawatan berkala. Cahaya matahari. Ada tanaman yang tidak sesuai dengan posisi tanamnya, sehingga sebagian terlalu banyak terkena sinar matahari langsung, sementara yang lain justru kekurangan cahaya. Perawatan dan pemeliharaan. Tidak ada penyiraman atau pemupukan teratur. Kebersihan lingkungan. Di sekitar area tanaman terlihat adanya sampah atau daun kering menumpuk. Kesimpulan analisis. Hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa tanaman di lingkungan sekolah mengalami pertumbuhan yang kurang optimal, bahkan ada yang mati. Hal ini disebabkan oleh kondisi lingkungan yang tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman. Faktor yang mempengaruhi antara lain: 1. Penyiraman tidak teratur dan kurang perawatan berkala. 2. Tanah yang gersam, kurang subur, serta kekurangan unsur hara. 3. Paparan sinar matahari terlalu lama tanpa adanya pelindung. 4. Kurangnya kepedulian warga sekolah terhadap perawatan dan kebersihan lingkungan. Bab 4. Hasil observasi, hasil dan pembahasan. 1. Tanaman lidah mertua. Tanaman lidah mertua merupakan salah satu jenis tanaman hias yang populer karena bentuk daunnya yang tegak, panjang, dan runcing menyerupai pedang. Daunnya berwarna hijau dengan corak belang serta tepian kuning yang membuat terlihat menarik. Tanaman ini termasuk tanaman yang sangat kuat dan mudah beradaptasi, bahkan dapat tumbuh baik di lingkungan dengan sedikit cahaya maupun dengan cahaya matahari penuh. Lidah mertua juga dikenal tahan terhadap kondisi kekeringan karena mampu menyimpan cadangan air di dalam daunnya berdasarkan hasil observasi. Yang pertama, kehidupan biotik. Tanaman lidah mertua termasuk dalam kehidupan biotik karena merupakan makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang. Ciri biotik yang terlihat pada tanaman ini antara lain memiliki daun tegak berwarna hijau dengan tepian kuning, dapat melakukan fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari, serta mampu berkembang biak melalui tunas maupun anakan dari akar rimpangnya. Yang kedua, suhu permukaan. Suhu permukaan pada tanaman lidah mertua relatif lebih rendah dibandingkan suhu di sekitarnya. Hal ini terjadi karena daun lidah mertua yang tebal mampu menyimpan air dan melakukan proses fotosintesis, sehingga membantu menjaga kelembapan permukaan daun. Yang ketiga, tekstur dan struktur. Tekstur, daun terasa kaku, tebal, dan agak keras karena menyimpan cadangan air. Permukaan daunnya halus dan licin. Struktur, daun berbentuk panjang, tegak, dan runcing menyerupai pedang. Dengan warna hijau bercorak garis tepi kekuningan. Akar berupa rimpang yang kuat dan mampu menghasilkan anakan baru. 2. Pohon pinus. Pohon pinus adalah salah satu jenis tumbuhan berbiji terbuka, Gymnospermae, yang termasuk dalam keluarga Pinaceae. Pohon ini memiliki ciri khas berupa daun berbentuk jarum yang tumbuh rapat pada ranting-rantingnya. Daun pinus bersifat evergreen, artinya selalu hijau sepanjang tahun, tidak mudah gugur meskipun musim berganti, berdasarkan hasil observasi. 1. Kehidupan biotik. Pohon pinus dapat diketahui bahwa pohon ini menjadi habitat bagi berbagai makhluk hidup pada batang dan rantingnya. Sering dijumpai lumut, jamur, serta serangga kecil yang menempel. Selain itu, burung kerap membuat sarang di cabang pohon pinus karena bentuknya yang rindang dan tinggi. Akar pohon pinus juga berinteraksi dengan mikroorganisme tanah seperti bakteri dan cendawan yang membantu proses penyerapan unsur hara. 2. Suhu permukaan. Suhu permukaan pada pohon pinus dapat diketahui bahwa bagian batang dan daun jarum pohon pinus terasa lebih sejuk dibandingkan dengan area terbuka di sekitarnya. 2. Suhu permukaan. Suhu permukaan pada pohon pinus dapat diketahui bahwa bagian batang dan daun jarum pohon pinus terasa lebih sejuk dibandingkan dengan area terbuka di sekitarnya. Hal ini terjadi karena tajuk pohon pinus yang rimbun mampu memberikan keteduhan, sehingga sinar matahari tidak langsung mengenai tanah dan batang. Selain itu, daun jarum yang dapat membantu mengurangi penguapan berlebih serta menjaga kelembapan udara di sekitarnya. Yang ketiga, struktur dan tekstur. A. Batang, kasar, tebal, dan pecah-pecah tidak rata. B. Daun, kaku, tipis, runcing, dan agak licin. C. Kulit batang, bersisik atau berlapis, terasa keras jika diraba. Bab 5. Penutup. A. Kesimpulan. Yang pertama, objek atau kegiatan yang diamati. Objek yang diamati adalah berbagai jenis tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua, proses berlangsung kegiatan atau objek yang diamati. Proses dilakukan dengan cara mengamati secara langsung pertumbuhan, kondisi fisik, serta lingkungan tempat tanaman tersebut tumbuh. Yang ketiga, fakta yang memengaruhi kegiatan atau objek
Faktor yang mempengaruhi antara lain cahaya matahari, kesediaan air, jenis tanah, perawatan. 3. Faktor yang mempengaruhi kegiatan atau objek. Faktor yang mempengaruhi antara lain cahaya matahari, ketersediaan air, jenis tanah, perawatan, serta kondisi lingkungan sekitar. Yang keempat, hasil atau dampak dari kegiatan atau objek yang diamati. Hasil observasi menunjukkan bahwa tanaman yang dirawat dengan baik tumbuh lebih sehat, memberi manfaat estetik, serta mendukung keseimbangan ekosistem sekolah. Saran, berdasarkan hasil observasi dapat disarankan agar sekolah lebih memperhatikan perawatan tanaman di lingkungan sekitar dengan melakukan penyiraman secara rutin, pemangkasan tanaman yang sudah kering, serta penambahan pupuk agar tanaman tumbuh subur. Hal ini akan mendukung terciptanya suasana belajar yang sehat dan menyenangkan. Saran, yang pertama, perawatan tanaman, melakukan penyiraman secara rutin, pemupukan, dan perawatan agar tanaman tumbuh subur. 3. Pengelolaan sampah, menjadikan tempat sampah terpilah untuk menjaga kebersihan sekitar tanaman. Yang keempat, kegiatan gotong royong, mengadakan kerja bakti rutin membersihkan lingkungan dan merawat tanaman. 5. Observasi lanjutan, melakukan pengamatan berkala terhadap pertumbuhan tanaman serta kondisi lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi